Kita tidak hanya punya satu tugas, belajar saja itu untuk anak asrama. Tetapi ada hal yang lain, belajar untuk misalnya memperhatikan sekitarnya. Setelah makan siang, makanya Romo Agus langsung supaya jangan langsung naik dan masuk kamar atau mainan HP di atas. Masih ada kesempatan keluar sebentar, lihat siapa tahu ada tanaman yang kering. Tetapi jangan lalu ketika disuruh disiram, tanahnya masih basah kuyup, disiram lagi. Itu sudah tidak perhatian lagi sebenarnya, hanya karena tugas menyiram saja. Nah, itu juga tidak wajar, tetapi hal yang aneh, tapi itu memang harus dijauhkan dan diingatkan. Itu bedanya. Jadi tadi ada, meskipun sama-sama tidak waras, tidak wajar, tidak biasa, aneh, tapi keanehan tadi Yesus itu berbeda. Keanehan Daud itu berbeda dengan anak-anak asrama yang seringkali saya lihat. Sampai saya juga negur, kenapa kok disiram lagi? Itu sudah basah kuyup tanahnya. Apalagi habis hujan masih disiram, aneh. Tapi ya terjadi juga. Mudah-mudahan kita bisa fokus semuanya, tahu memahami dengan baik apa yang seharusnya menjadi tugas dan karya kita. Dengan demikian, meskipun kita dianggap tidak wajar dan aneh, tetapi kita adalah orang yang beriman, yang dekat dengan Tuhan, yang sangat mencintai Tuhan Yesus, dan mau menjadi pelayan bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pagi ini kita kembali merayakan Misa peringatan Votip Maria. Setiap hari Sabtu, bila tidak ada peringatan yang lain, kita memperingati Santa Perawan Maria. Hari ini kita mengingat kembali pentingnya atau pesan yang telah disampaikan Maria, Bunda kita, yaitu tentang Rosario. Bunda Maria, Ratu Rosario, yang biasa kita peringati tanggal 7 Oktober. Mari kita ingat kembali bahwa Bunda Maria sungguh berpesan demi suatu pertobatan bagi dunia. Ia menginginkan, mengharapkan pada kita semua untuk selalu berdoa Rosario. Doa Rosario bersama dengan Bunda Maria. Apa yang menurut kita mungkin sesuatu hal yang wajar, maka kita akan mengatakan itu sudah biasa. Akan tetapi, bila yang kita lakukan adalah sesuatu di luar dari kewajaran, di luar dari kebiasaan, maka kita bisa dianggap orang aneh atau bahkan tidak waras atau gila. Yesus yang telah menyampaikan berbagai macam hal dalam khotbahnya, dalam pelayanannya, karena banyak orang berkerumun, dan pada saat itulah justru mereka ketika bersama-sama dengan Tuhan, rasa-rasanya lapar tidak terasa, sehingga orang banyak yang berkerumun dan bersama dengan Tuhan Yesus mereka tidak makan. Mungkin itu yang terjadi. Hampir mirip kalau seorang anak bermain game terus-terusan juga lupa makan. Akan tetapi
Bila hal yang kita lakukan sesuatu yang baik, bahkan berguna bagi hidup kita, kadang hal itu sangat membuat orang di sekitarnya melihat bahwa hal itu hampir sama, padahal berbeda. Seorang anak yang lupa makan karena bermain game adalah karena kesenangannya. Sedangkan ketika kita bersama dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam mendengarkan sabdanya, tetapi pada saat itu kita tidak sempat makan, atau di dalam pelayanan ketika kita pergi kemana, lalu kita tidak sempat makan, karena begitu bahagianya kita mendengarkan sabda Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka itu berarti bukan karena kesenangan kita saja, melainkan karena Roh Allah sedang menaungi dan tinggal dalam diri kita. Akan tetapi orang lain yang melihat pasti tidak wajar, sudah tidak waras lagi. Sama halnya para pastor, para imam di pelosok di Kalimantan ini, kalau perayaan Ekaristi memimpin misa Sabtu Minggu bisa 3-4 kali. Padahal kalau sudah 3-4 kali itu sudah tidak wajar. Di kota-kota Romo hanya misa 1 kali untuk hari Minggu, tetapi para pastor bisa berkali-kali, bahkan ada yang 1 hari bisa 4-5 kali. Karena suatu kepentingan, karena suatu kesibukan, karena ada permintaan ini dan itu kalau di kota metropolitan. Maka para uskup berusaha untuk membatasinya agar mereka juga ingat akan kesehatan, yaitu berkaitan dengan makan. Demikian juga yang terjadi yang kita dengar dalam bacaan pertama, Daud dan seluruh rakyat berkabung dan mereka sungguh tidak makan. Setelah mendengar dari orang yang bersama-sama di medan perang, ternyata Saul dan Yonatan meninggal. Dan itu membuat sedih, meskipun Daud tahu dan merasakan bahwa Saul seringkali mengancam dirinya, tetapi Daud tetap berkabung bersama seluruh rakyat. Bahkan berkabungnya sampai matahari terbenam. Suatu tindakan yang tidak wajar juga. Namun demikian, bila kita melakukannya, pertama demi Tuhan, dan kedua demi sesama, dan cinta Tuhan dan cinta sesama membuat kita terlihat tidak waras, tidak wajar. Hal itu adalah karena Allah yang juga telah mengasihi. Maka baiklah kita berani untuk menjadi tidak wajar, tidak waras apabila kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kita pun akan melakukan segala sesuatu yang kadang nampaknya tidak wajar. Tetapi bila itu hanya karena suatu keinginan dan kecenderungan manusiawi kita, kadang memang perlu untuk dibatasi. Sebagaimana para uskup tadi membatasi para imam agar hanya maksimal 3 kali misa, 3 kali memimpin misa dalam sehari maksimalnya. Hal itu mengurangi agar kecenderungan manusiawi kita untuk sepertinya masuk di dalam kehidupan yang pelayanan begitu dengan dalih pelayanan, tapi bisa jadi kecenderungan kita yang ingin selalu terlihat sibuk dan sibuk. Padahal ada bentuk pelayanan sakramen lain atau pelayanan kegembalaan lainnya yang harus ditangani seorang pastor maupun kita semua. Kita tidak hanya punya satu tugas, belajar saja itu untuk anak asrama, tetapi ada hal yang lain, belajar untuk misalnya memperhatikan sekitarnya. Setelah makan siang, makanya Romo Agus langsung supaya jangan langsung naik dan masuk kamar atau mainan HP di atas. Setelah makan siang, masih ada kesempatan keluar sebentar, lihat siapa tahu ada yang kering, tanaman yang kering. Tetapi jangan lalu ketika disuruh disiram, tanahnya masih basah kuyup, disiram lagi. Itu sudah tidak perhatian lagi sebenarnya.
hanya karena tugas menyiram saja. Nah, itu juga tidak wajar, tetapi hal yang aneh, tapi itu memang harus dijauhkan dan diingatkan. Itu bedanya. Jadi tadi ada, meskipun sama-sama tidak waras, tidak wajar, tidak biasa, aneh, tapi keanehan tadi Yesus itu berbeda. Keanehan Daud itu berbeda dengan anak-anak asrama yang seringkali saya lihat. Sampai saya juga negur, kenapa kok disiram lagi? Itu sudah basah kuyup tanahnya. Apalagi habis hujan masih disiram, aneh. Tapi ya terjadi juga. Mudah-mudahan kita bisa fokus semuanya, tahu memahami dengan baik apa yang seharusnya menjadi tugas dan karya kita. Dengan demikian, meskipun kita dianggap tidak wajar dan aneh, tetapi kita adalah orang yang beriman, yang dekat dengan Tuhan, yang sangat mencintai Tuhan Yesus, dan mau menjadi pelayan bagi sesama. Marilah menyatakan misteri iman kita. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau namai Yesus. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.